Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa, santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Hasan yang saya cintai. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji dan mengaji kitab Izzatun Nasyi'in karangan Syekh Al-Mustafa Al-Ghulaini. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Al-iqdamu, berani maju. Al-iqdamu, berani maju. Khalaqallahu al-insana liyakuna 'amilan lima yuhyihi. Allah menciptakan manusia untuk berbuat, mencari kehidupannya. Sa'iyan fi manakibil ardi, berusaha di pelosok bumi, muntafi'an bi khairatiha, untuk mengambil manfaat hasil-hasil bumi, daiban fi ma ya'udu alaihi wa ala majmu'il ummati bil khairil jammi, yang membiasakan fi ma ya'udu, sesuatu kemanfaatan itu kembali kepada dirinya, wa ala majmu'il ummati, dan atas sekelompok umat, bil khairil jammi, dengan kemanfaatan dan kebaikan yang banyak. Wala yakunu dzalika illa bil iqdami wa badlil juhdi, dan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan maju, wa badlil juhdi, dan mencurahkan segala kemampuan. Inna salafas salihah lam yablugh tilkal 'azamatal ha'ilata, sesungguhnya orang-orang soleh terdahulu tidak mungkin bisa sampai kepada derajat yang agung itu, yang luar biasa itu, dan tidak meremehkan kepada rintangan-rintangan yang sulit, yang tinggi. Walam yasil ila ma yuta'u inda dzikrihi kullu ra'sin, dan tidak bisa mencapai kepada setiap manusia yang mengaguminya. Yuta'u itu manggut-manggut, ketika disebut namanya setiap kepala berarti mengagumi. Illa bil iqdami, kecuali dengan maju, wa isaratil himmati, dan menggerakkan seluruh cita-cita. Wa innal khulafa lam yata'akhkhar an hadhil martabati, dan orang-orang sekarang zaman now lam yata'akhkhar, tampak tertinggal, an hadhil martabati, dari martabat derajat ini. Walam yuqassir an tilkal ghayati, dan tidak meraih terhadap tujuan itu, illa ba'da an taqa'asa 'anil amalin nafi'i, kecuali setelah antaqa'asa, mundur, anil amalin nafi'i, dari perbuatan yang bermanfaat, wahjamin, dan mundur, anil akhdi, terhadap mengambil peran, bisyatatil hazmi, dengan macam-macam cita-cita. Innal umama kullaha qad nahadat wa balagot min mukhtalifil muna balagot, sesungguhnya umat-umat terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu telah bergerak, telah maju, dan telah bangkit, wa balagot, dan sampai kepada cita-citanya, wa ma balagot, dan sampai kepada cita-citanya. Ba'da'an kanat, padahal dulunya mereka adalah bangsa yang kaba'an mansuro, seperti debu-debu yang bertebaran, wa timron mahkuro, dan kain kapan yang terhina, wa udwan mabturo, dan anggota tubuh yang terpotong-potong. Wa nahnu lam nazal fi subatin amikin, sedangkan kita umat Islam saat ini lam nazal, masih saja, fi subatin amikin, dalam tidur yang nyenyak. Wa makanin minat taqongsi sahikin, dan berada pada tempat yang jauh termarginalkan. Wa qad kunna as-sabiqinal awwalina, padahal sungguhnya kita adalah bangsa, negara, agama yang maju dan pelopor. Wal hadin al mahdin, dan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang membutuhkan petunjuk. Pembahasan kali ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana kita berani maju, pantang mundur, tatap ke depan. Allah menciptakan kita, menciptakan manusia untuk berbuat, amilan lima yuhyihi, berbuat. Orang yang tidak berhasil adalah orang yang tidak mau berbuat, orang yang tidak mau melangkah. Sa'iyan fi manakibil ardi, cobalah berusaha semaksimal mungkin di pelosok bumi. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, ardullahi wasi'atun,
Bumi Allah itu luas untuk kita jalani. Allah itu sangat luas. Maka jangan pernah ada putus asa dalam kehidupan ini. Allah memberikan fasilitas kepada kita bumi ini untuk kita manfaatkan, muntafi'an bi khairatiha, untuk bisa mengambil manfaat dari hasil-hasil bumi itu. Jadi Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Itu bumi hamparan yang begitu luas ini. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia yang telah diberi akal itu mampu memanfaatkan hasil bumi. Semuanya kembali kemanfaatan bumi itu kepada diri kita yang berusaha dan kepada umat dengan kemanfaatan yang luar biasa. Itu tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak mau maju, kalau kita tidak mau bergerak, kalau kita tidak mau mencurahkan segala kemampuan. Maka kemalasan adalah inti dari kegagalan. Kemalasan adalah inti dari kegagalan. Maka orang yang ingin berhasil adalah orang yang selalu optimis ke depan, yang selalu menatap ke depan dan selalu bergerak. Lihat pohon kenapa bisa berbuah dan menghasilkan? Karena dia tumbuh dan kemudian setelah tumbuh, kemudian dia berkembang. Setelah berkembang, berbuah. Nah, buahnya ini bisa memanfaatkan dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu kita ini laksana pohon. Kalau pohon mati, dia jangankan berbuah, berdaun saja tidak bisa. Maka paling-paling bisa jadi untuk bahan bakar. Begitu juga manusia, kalau tidak berkembang, tidak bergerak, apalagi tidak mau melakukan sesuatu, maka dia laksana kayu bakar. Dan hanya dijadikan umpan dan hanya dijadikan suruhan orang. Oleh karena itu, Allah sudah menciptakan alam ini untuk kita manfaatkan. Yang penting kita bagaimana mau bergerak, mau maju. Inna salafas solihah, sesungguhnya orang-orang tua dulu, ulama-ulama dulu telah menghasilkan. Mereka tidak mungkin sampai kepada derajat yang tinggi. Ingat, Asrul Zahabi, masa keemasan Islam, itu pada abad kedua Hijriah. Di masa Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Disitulah ulama-ulama mampu mengembangkan kreativitasnya, menghasilkan hasil karya-karya yang monumental sampai saat ini kita kaji. Mereka tidak mungkin sampai kepada cita-cita yang sangat tinggi, kejayaan Islam luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Kenapa? Karena kecuali mereka mau al-iqdam, maju. Ulama tidak lagi dikotomi antara umum dan pelajaran agama. Ulumud diniyah wa ulumul kauniyah. Ilmu agama dan ilmu umum. Tetapi ulama pada saat itu mengkaji seluruh kajian-kajian keilmuan. Bahkan mereka mengatuk pintu perpustakaan Yunani untuk menggali ilmu filsafat. Maka kita kenal ulama-ulama pada saat itu yang menghasilkan karya besar. Imam Al-Ghazali, Abu Nasr Al-Farabi, dan yang lainnya. Banyak sekali Ibnu Sina. Itu mereka tidak mungkin sampai kepada cita-cita yang agung, yang luar biasa, menghasilkan karya monumental kalau mereka tidak maju dan mencurahkan cita-cita mereka. Nah, ini mereka sudah membuktikan betapa hebatnya ulama-ulama kita dulu. Apalagi di negara kita ada Imam Nawawi yang telah menghasilkan karya besar. Nah, wa innal khulafa, yang orang-orang sekarang gimana? Lam yata'akhir an hadil martaba. Sebenarnya sih belum ketinggalan terhadap mengejar cita-cita ini. Cuman tampak tertinggal saja. Dan tidak bisa meraih. Kenapa? Karena mereka mundur dari melakukan perbuatan yang baik. Banyak anak-anak kita, ya zaman sekarang, pendidikan sebenarnya sudah tersebar di mana-mana. Justru mereka tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, keberhasilan tidak bisa dicapai dengan berleha-leha, kesuksesan tidak bisa dihasilkan dengan bermanja-manja. Jangan jadi anak yang manja, jangan jadi anak yang berleha-leha. Kalau mau maju, kalau mau berhasil, tatap masa depan, maju terus melangkah, melangkah dan melangkah. Umat-umat terdahulu itu sudah membuktikan ada umat yang maju, ada umat yang terbelakang. Ada bangsa yang maju, ada bangsa yang terbelakang. Dulunya bangsa mereka itu, Indonesia dulu terpuruk, dijajah, sekarang maju. Jepang dihancurkan oleh
dua bom di Hiroshima dan Nagasaki. Justru mereka bangkit, maju, dan sekarang menjadi negara yang menguasai teknologi di seluruh dunia. Itu barangkali yang harus kita camkan pada kajian yang pertama ini.